Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi praktikum untuk terkait quantum gist ya, khususnya analisis. Nah, kemarin kan kita sudah coba membuat digitasi baik garis ya, titik, kemudian area atau vektor. Nah, sekarang analisis. Jadi dari layer-layer baik garis, vektor, titik, itu bisa dilakukan analisis. Salah satu analisisnya adalah analisis overlay. Nah, analisis vektor yaitu analisis overlay. Nah, ini analisis overlay ini saya coba jelaskan yaitu sebagai berikut ya. Analisis vektor, saya buka dulu ini ya. Nah, overlay itu atau tumpang susun. Nah, ini sebenarnya ya standar buat yang mengikuti mata kuliah JS itu ya, setidaknya sudah bisa melakukan analisis overlay gitu ya. Nah, analisis overlay itu adalah melakukan analisis yang mengacu pada rumus statistik sebenarnya gitu ya. Misalnya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan Y. Nah, Y-nya itu apa? Y-nya ya ditumpuk saja dari X1, X2, X3. Y-nya ini gitu. Nah, Y-nya ini kan warnanya beda. Ada yang biru gitu ya, ada yang kuning Y-nya itu. Ada yang hijau. Nah, ini punya nilai masing-masing setelah ditumpuk. Misalnya biru sama hijau. Misalnya birunya 10, hijaunya 5. Maka ini jadi 15 gitu ya yang menumpuk di sini. Nah, beda lagi kalau biru, kuning atau biru, oranye, hijau. Misalnya oranye 1, birunya kan tadi 10, hijau 5. Jadi 10 yang pas tengah-tengah ini 10 tambah oranye 1 tambah hijau 5 jadi 16. Nah, sedangkan yang hijau ujung ini tidak nampal, tidak numpang ke yang lain, dia tetap nilainya 5. Nah, begitu ya untuk teori atau pemahaman untuk overlay. Nah, ini bisa dilakukan dengan aplikasi gitu ya, dengan software quantum gist dan lain-lain. Nah, ini misalnya seperti ini contoh kasus. Tumpang susunkan atau overlaykan misalnya untuk melakukan analisis berbagai variabel bebas. Misal kesesuaian layer atau variabelnya itu atau layer-layernya itu ada jenis tanah gitu ya. Kemudian tutupan lahan, kelas lereng. Nah, itu kalau di overlaykan bagaimana hasilnya? Nah, kemudian hasil overlaynya misalnya di kelas-kelaskan tuh nanti tuh. Nah, nanti sebenarnya paling mudah nanti pas praktikumnya ya, ini masih materi. Nah, misalnya jenis tanah itu kan ada Podzolic gitu ya, ada Regina, ada Multisol dan lain-lain ya. Nah, itu nilai kesesuaian untuk tanaman, misalnya untuk kebun, maka yang tanah aluvial dengan tanah Podzolic itu beda kesuburan, sehingga lebih cocok yang aluvial gitu ya kalau untuk tanaman pertanian. Nah, itu skornya aluvial lebih tinggi daripada Podzolic misalnya gitu ya. Nah, itu di scoring ya, kasih skor. Penutupan lahan juga begitu. Penutupan lahan yang bagus ya antara air dengan tanah terbuka, ya jelas lebih bagus tanah terbuka untuk tanaman gitu ya. Kemudian pemukiman apa bagus atau tidak untuk tanaman? Ya tidaklah pemukiman gitu ya, karena peruntukannya lain. Kemudian lereng juga semakin datar ya semakin bagus lah untuk tanaman. Semakin curam semakin ya mengancam kelestarian tanah itu sendiri dari erosi dan lain-lain gitu ya. Nah, itu setiap X1 dikasih skor baik, sedang, tidak baik misalnya gitu ya. Penutupan lahan juga begitu, baik, sedang, tidak baik. Kelas lereng juga begitu dikasih skor. Misalnya untuk
kecocokan untuk pertanian gitu ya. Kalau dirumuskan maka X1, X2, X3. Nah, ini misalnya nanti praktikum ini kesesuaian, kelas kesesuaian ya. Misalnya skornya dari hasil overlay, misalnya layer yang akan dioverlaykan nanti yaitu kelas lereng ya, jenis tanah, penggunaan lahan. Nah, ini data-data layer ini yang awal namanya dikasih 33 ini bisa didigitasi gitu ya, bisa juga download langsung misalnya dari sumber lain ya, sumber dari apa layer-layer ini. Setelah itu kita overlaykan. Nah, overlaynya seperti ini, misalnya untuk jenis tanah ini, jenis tanah misalnya air, maka skor kesesuaian buat pertanian 0 misalnya kan. Ini saya misal aja ini membuat skor itu, tapi meskipun pemisalan tapi masuk akal gitu kan. Nah, litosol ini untuk pertanian 15 misalnya kan, aluvial 10, ini kebalik harusnya, aluvial 15 ya, litosol 10 gitu ya. Nah, ini litosol juga, yang penting konsisten. Ini contoh saja, nanti saya ubah ininya skornya nih, yang tanah kurang pas, aluvialnya harusnya lebih tinggi daripada litosol nih. Aluvial itu tanah endapan di pinggiran sungai, nah itu sangat bagus buat pertanian dibanding litosol gitu ya. Nah, ini kelas lereng juga dikasih skor gitu ya. Nah, ini ngasih skornya ini di layer kan sudah dicontohkan di ketika digitasi bagaimana ngasih angka itu kan, bisa diketik gitu ya, atau bisa melalui perhitungan panjang lebar gitu ya, pakai kalkulator itu, atau bisa diketik langsung gitu ya. Nah, ini juga begitu. Misalnya dapat data dari orang lain belum ada skornya, ya sudah skornya kita ketikkan, kita tambahkan ya. Nah, kemudian ada ini penggunaan lahan. Danau misalnya buat pertanian bagus nggak? Pertanian apa? Lahan kering lah gitu ya. Oh, tidak bagus maka 0. Hutan. Oh, kurang bagus nih karena ya harus membabat hutan. Pemukiman tidak bagus karena buat pemukiman ya. Sawah, oh sawah bagus nih pertanian, emang peruntukannya sawah itu gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi sawah tetap skornya 15. Nah, itu scoring. Nah, dari skor-skor ini misalnya jenis tanah X1, lereng X2, penggunaan lahan X3. Nah, ini ditambah-tambahin sehingga menghasilkan nanti misalnya ini air nanti pas ditumpang susunkan, misal air ketemu tanahnya dengan apa jenis tanahnya, air misalkan kelas lerengnya 15, kelas lereng pasti 0 lah gitu ya, kelas lereng 0, 15 lah ya, air jenis tanahnya skornya 0, kelas lereng 15 nih paling bagus karena datar gitu ya. Nah, kemudian penggunaan lahannya di sini buat danau 0 juga. Nah, jadi 0 tanah, 15 lereng, penggunaan lahan 0. Jadi 0 tambah 15 tambah 0. Totalnya jadi 15. Berarti kesesuaian masuk sini nih, kesesuaian 10 sampai 30. Oh, kesesuaian sedang. Harusnya rendah ya. 15 ya, harusnya di sini rendah nih. 0 sampai 15 harusnya rendah ya. Gitu. Nah, mungkin itu untuk terkait materi atau teori overlay. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana proses overlay di QuantumGIS. Jadi videonya berlanjut ke video praktek langsung di QuantumGIS untuk materi overlay ya. Nah,